Halo, selamat datang di Fidusia, video edukasi terintegrasi Smart ASN. Target kerja yang tinggi, kemampuan multitasking, dan tuntutan untuk terus berinovasi telah menjadi suatu mentalitas kerja di abad ke-21. Sebagai abdi negara, sesungguhnya semua itu merupakan suatu kehormatan dan wujud dari perilaku bela negara. Olehnya harus tetap positif dan semangat ya. Namun bila pekerjaan datang secara bertubi-tubi dengan deadline ketat, target capaian yang tinggi, dan semua itu hadir secara terus-menerus, tentu hal tersebut justru dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Berkaitan dengan kondisi tersebut, dunia psikologi telah memperkenalkan suatu istilah yaitu burnout syndrome atau burnout. So, apa sih burnout itu? Menurut Profesor Wilmer Scolveli dari Utrecht University, ada 3 dimensi yang dapat mendefinisikan burnout. Pertama, chronic exhaustion, artinya kelelahan dan kurang energi baik fisik maupun emosional. Kedua, cynicism atau depersonalisasi, yaitu kondisi di mana saking lelahnya sehingga menimbulkan perilaku dan pikiran negatif. Serta ketiga, inefficacy, yaitu penurunan produktivitas serta hilangnya kepercayaan diri dalam beraktivitas. Mungkin kita pernah mengalami salah satu dari ketiganya, namun akan berbahaya manakala ketiga hal tersebut terjadi secara bersamaan dan secara berulang-ulang atau terus-menerus, maka dapat menyebabkan burnout. Burnout sering dialami para pekerja yang terus dihadapkan pada situasi kerja yang penuh tekanan dan melibatkan emosi, target kerja tinggi, deadline ketat, ketidakjelasan jadwal kerja, dan sebagainya. Pada 2019, WHO telah memasukkan burnout ke dalam klasifikasi penyakit yang dapat berkontribusi terhadap kesehatan mental. Jika tidak segera diatasi secara personal, burnout dapat menyebabkan depresi, hilangnya semangat kerja, hilangnya kepercayaan diri, hingga masalah kesehatan mental serius. Burnout juga dapat mengganggu berbagai fungsi tubuh. Sistem imun tubuh yang melemah dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti insomnia, sakit kepala, diabetes, penyakit jantung, hingga risiko kematian dini. Sedangkan bagi organisasi, burnout yang menimpa para personel di tempat kerja dapat menyebabkan target kerja tidak tercapai. Dalam jangka panjang, engagement pegawai terhadap organisasi dapat menurun, dan pada akhirnya organisasi berpotensi besar kehilangan talent terbaiknya. Ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout, yang kesemuanya itu sesungguhnya adalah bagian dari pengelolaan stres atau coping stress. Pertama, emotional focus coping, yaitu mengelola emosi akibat stres yang timbul. Hal ini bisa dilakukan dengan cara beristirahat tidur, berolahraga, meditasi, dan melakukan hobi yang digemari. Kedua, problem focus coping, yaitu merespon stres dengan mengatasi penyebab stres yang timbul. Contohnya, jika stres disebabkan karena deadline kerja yang terlalu singkat, maka negosiasikanlah perihal deadline tersebut kepada atasan untuk memperoleh kelonggaran. Sekedar mengingatkan ya rekan-rekan, semangat kerja dalam jiwa yang menyala berapi-api tentu sangat luar biasa, tapi ingat api unggun itu hanya cukup untuk menghangatkan, jangan sampai membakar hutan ya. Fidusia dipersembahkan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Silahkan kunjungi kami di alamat yang tercantum di bawah ini ya. Cek juga kolom deskripsi untuk akses berbagai fitur lainnya.